Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami jamaah Masjid Raya rahimahumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-9 Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita benar-benar menjadi amal ibadah yang diridhai dan diberkati Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersolawat untuk Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita bincang pada malam hari ini berkenaan dengan ibadah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita supaya beribadah kepada Allah. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Ibadah dapat diartikan menyembah Allah. Ibadah itu pada hakikatnya adalah kepatuhan di dalam menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dulu sudah kita bincang atas perintah dan larangan Allah itulah maka terkait perbuatan-perbuatan mukallaf, yaitu orang Islam yang balik dan berakal, terpaut kepada hukum yang 5 yang disebut dengan al-ahkamul khamsah. Dari perintah Allah, maka perbuatan-perbuatan kita dalam menjalankannya ada yang disebut wajib, yang di bawah itu sunnah. Berkaitan dengan larangan-larangan Allah, ada haram, ada makruh. Tidak ada perintah, tidak ada larangannya, mubah namanya. Apa saja yang kita lakukan tidak keluar dari hukum yang 5 ini. Itulah ibadah kepada Allah. Jadi dalam kaitan ibadah kepada Allah, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu kalau tidak ada perintahnya. Kata ulama ahli hukum Islam, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Pada dasarnya ibadah itu, asal hukum ibadah itu haram, tidak boleh kita kerjakan kalau tidak ada suruhannya.
Jadi tidak boleh dibikin-bikin, tidak boleh main akal-akalan. Sebab yang dinilai di sini kepatuhan dalam menjalankan perintah. Seumpama ibadah, kalau kaitan di dalam surah Al-An'am yang Allah abadikan ucapan Nabi Ibrahim yang disuruh juga Nabi untuk mengucapkan qul inna sholati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya sholatku dan ibadah nusukku. Apa itu ibadah nusuk? Ibadah penyembelihan hewan kurban, ibadah yang berkaitan dengan nusuk manasik, ibadah haji dan umrah. Itu untuk manasik ke ibadah manasik haji dari kata nusuk. Kalau tidak ada suruhannya tidak boleh kita kerjakan. Misalnya sholat, boleh kita mengerajokan sholat subuh sampai rakaat, boleh enggak? Tidak. Sepakat lagi itu seujung kadiang gua diumumkan di masjid raya bahwa subuh besok sepakat kita orang Ujung Gading mengerjakan sholat subuh 2 rakaat. Boleh? Tidak sah, karena tidak ada suruhan. Jadi ibadah ada tidak dasar hukumnya kitabullah atau sunnah Rasulullah. Kemudian ketepatan di dalam aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bikin-bikin tentang sholat misalnya. Oh, ada banjir datang sekarang, musim banjir. Kita bikinlah sholat yang namanya sholat banjir, namanya sholat banjir. Boleh enggak? Tidak ada tuntunannya. Justru itu para ulama haram namanya. Dalam hal inilah yang namanya bid'ah, membuat aturan-aturan ibadah yang tidak ada dari Rasulullah SAW. Dalam nusuk penyembelihan hewan kurban misalnya, di samping adanya aturan yang ditetapkan oleh Allah dan kita mengerjakannya, hendaklah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengurang-urang. Tidak pula ditentukan oleh banyaknya. Kalau tidak ada tuntunannya. Tadi misalnya sepakat kita sholat subuh itu 2 rakaat. Sepakatlah kita di Ujung Gading, kita perbanyaklah misalnya, bikin 4 atau bikin 3. Dasar karena tidak ada aturan, ini mesti kita ini. Dalam sholat juga begitu. Sholat tadi, sholat kita itu tidak bisa diterima kalau tidak mengikuti ittiba'ur rasul namanya, yang dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah. Apa contohnya? Dalam sholat, takbiratul ihram lebih dahulu dari imam. Lebih ya kita, laisa salat jamaah hawa. Atau dulu-dulu rukuk dari imam. Ingat masalah itu. Sebab ada ketentuannya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu disebut imam, diangkat dari imam supaya diimami, didahulukan dia. Istilahnya didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Tak boleh mendahului imam itu. Dalam hal apa? Tidak boleh mendahului takbirnya. Iza kabbara fakabbiru. Bila imam itu sudah takbir, takbirlah kamu.
Iku anu selesai takbir lah takbir bola. Apa itu takbir? Takbir adalah ucapan Allahu Akbar. Imam Allah baru awak lah Allahu Akbar. Lalu tak bersama-sama aja imam. Itu ndak itu imam namanya itu bersama imam, bukan mendahulukan imam. Jadi kapan kita ucapkan Allahu Akbar? Bila selesai takbirnya. Takbir itu apa itu? Ucapan Allahu Akbar. Setelah Akbar itu takbir. Kalau hamdalah apa namanya tuh? Alhamdulillah, alhamdulillah, la tahmid namanya itu. Kalau tasbih, subhanallah, subhana sudah tasbih namanya. Belum kalau belum sampai kepada kata Allah, subhanallah. Jadi dalam sholat berjamaah tidak ada tuntunan supaya bersama-sama ketika imam takbir Allah. For namanya itu datang himne penyembahan bangsa Romawi dulu kepada dewa-dewanya. Mereka membuat aturan-aturan nyanyian untuk dewa itu namanya himne dalam seni ya, himne sama-sama kor satu irama. Boleh enggak bersama-sama ketika Allahu Akbar? Selesaikan dulu bar Allahu Akbar, itu baru takbir. Setelah bar itu baru takbir kita. Iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u. Bila imam itu telah ruku, raka'a itu fi'il madhi, telah ruku. Farka'u maka ruku lah kamu. Apa itu telah ruku itu? Kalau saya misalnya begini, Allah selesai ruku itu gerakan ruku. Raka'a itu kalau kami belajar di pesantren fi'il madhi yang menunjukkan telah ruku. Kalau begini baru Allah itu gerakan akan ruku. Tapi kalau telah ruku Allahu Akbar, itu baru awak ruku. Itu sama-sama jo imam gerakan. Itu tidak menurut tuntunan, tidak benar itu. Keliru itu orang yang hanya hawa nafsu saja ibadah. Kenapa? Fa iza raka'a itu apa? Ruku fi'il madhi yang menunjukkan perbuatan ruku itu sudah tunjuk. Wa iza sajada fasjudu. Sajadah itu fi'il madhi. Kapan sujud itu? La botomu beko mukonya dong imam itu lantai. La talata itu baru sujud. Ini imam baru mau gerakan itu belum selesai sujud namanya. Baru sujud. Kenapa? Karena banyak aliran saya lihat kita nih di Masjid Raya. Alhamdulillah saya juga bermacam-macam aliran itu sudah mendalaminya. Saya latar belakang dulu dari pesantren kunonya dan Lampung. Juga memahami yang namanya salafi. Bahkan kitab sifat sholat Nabi itu termasuk yang diterjemahnya dulu, yang diterjemahkan oleh kakanda almarhum Profesor Trivia Tambak. Beliau itu sudah wafat ya. Akhirnya beliau itu di kejaksaan agung. Awatan ya. Jadi aliran salafi, aliran macamnya. Yang kita di Masjid Raya ini kan enggak tahu itu ini gerakannya. Tahu. Ada macam-macam. Jadi macam-macam kita lihat. Sengaja kita sampaikan begini. Ini untuk ilmu. Tidak boleh mendahului kalau sebelum takbir itu selesai takbir. Kalau ruku baru ruku. Belum lagi aliran-aliran macam. Ya. Sebab alhamdulillah ketika gerakan-gerakan dakwah termasuk apa namanya jamaah tabligh itu kawan-kawan kita dulu yang banyak membawanya.
gitu. Jadi dalam hal ini belum lagi bercocok hidung imam itu lah sujud awak itu tak dengan ilmu, itu perasaan namanya, perasaan. Kemudian kalau sudah salam baru kita salam, kalau salam. Kalau ingin menyambung lagi selesai salamnya, ya, selesai salamnya. Kalau tidak, itu tidak menurut aturan. Main banyak saja nobona dalam agama kita. Sholat banyak-banyak tapi tidak sesuai dengan aturan nobona. Tapi ketepatan dalam menjalankan perintah bagi Allah itu tidak perlu itu kita ibadat banyak, tidak akan menambah keagungan Allah. Kalau kita durhaka, seluruh dunia ini tidak akan mengurangkan keagungan Allah, tapi ketepatan dalam menjalankan perintah. Kok begitu Ustaz? Coba bayangkan 2 rakaat sholat sunat fajar saja, kalau tepat 2 rakaat lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kalau tidak menyangkut dengan takbir, ruku dan sebagainya, dalam hal-hal yang sifatnya sir, kalau lebih dulu membaca Fatihah dari imam belum selesai lemahnya, lebih mulia dalam salat sir, itu tidak termasuk dalam aturan. Bisa kita pahamkan. Imam misalnya Allahu Akbar dalam salat kami sir, kita membaca walaupun ternyata imam rupanya eleh panjang kuwe pakai nyanyi-nyanyian secara sir pulanya. Oh lu walaupun rupanya le awak lah walaupun dalam salat sir le boleh tapi ndak boleh menurut imam ruku. Kita baca Allahumma ma'in, imam dibacanya wajahku, lain boleh berbeda waktu itu, boleh itu tidak diatur. Kita baca waktu rukuk subhana rabbiyal azim, ternyata imam membaca subhanakallahumma rabbana, lain boleh itu tidak diatur. Tapi takbir, rukuk, i'tidal, sujud, salat, jadi dulu aku dalam ibadah. Itu banyak memperoleh dalam ibadah. Ketepatan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itulah sebab hakikat ibadah itu ujian dari Allah. Seperti Ibrahim namanya kata Allah, wa izibtala Ibrahim bikalimat. Ibadah diuji dengan perintah dan larangan, itulah ibadah. Apa itu ibadah? Ya, yang menyangkut dengan ibadah haji, dengan ibadah kurban. Barangkali itu yang dapat itu sampaikan di dalam hal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ternyata dalam ibadah itu jangan perasaan, tapi kepatuhan. Memperaturan itu metode suatu aturan, tapi rupanya sudah sesuai menurut ketentuan. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.